Tasya kelas 12-2. Sini saya akan menjelaskan materi kelas 10, bab 3 yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, dan hasad. Berpoya-poya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros, tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Terdapat dampak negatif sifat hidup berpoya-poya, yaitu 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dan terdapat juga cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. Dan 5. Bertindak selektif dan terencana. Serta 6. Bersikap rendah hati. Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ria juga mempunyai 2 tingkatan. Yang pertama, ria holis. Ria holis adalah melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Yang kedua, ria syirik. Ria syirik yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sanjungan orang lain. Adapun ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah. 1. Menyebut dan mengungkit amal kebaikan yang pernah dilakukannya. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas melakukan amal soleh bila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Dapat dampak negatif dari perbuatan ria dan sum'ah. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Adapun cara menghindari dari perbuatan ria dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. 3. Memohon pertolongan Allah. 4. Memperbanyak rasa syukur. Dan kelima, memperbanyak ingat kematian, serta keenam, membiasakan hidup sederhana. Selanjutnya ada sifat takabur. Sifat takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Terdapat dampak negatif dari sifat takabur. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapat siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Dan adapun cara menghindari sifat takabur. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang terakhir ada sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain.
baik berupa harta benda ataupun jabatan. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan. 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Dan ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dampak negatif sifat hasad. 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 5. Merendahkan martabat orang lain. Adapun cara kita untuk menghindari sifat hasad tersebut. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Sekian penjelasan materi tentang bab 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.